Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Ibu senang sekali bisa mendampingi kalian belajar di rumah. Semoga era pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa jumpa lagi di sekolah, kemudian melakukan eksperimen di laboratorium. Nah, pada materi ini masih melanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang besaran pokok dan besaran turunan. Oke, kita mengingat kembali tentang besaran pokok. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa kita tidak melihat definisi dulu ya, kita melihat ini. Ketika adik kecil ini ditanyakan apa yang bisa diukur dari adik kecil ini, nah adik kecil ini bisa kita ukur panjangnya, yaitu tinggi badannya, kemudian massa dia, bobotnya, kemudian suhunya. Nah, apa yang bisa diukur secara mandiri tanpa melibatkan pengukuran yang lain, itu kita namakan besaran pokok. Jadi dari definisinya, definisi singkatnya adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan menghasilkan angka adalah besaran fisika. Tapi ketika tidak bisa dihasilkan angka yang pasti, misalnya tingkat kecantikan adik ini berapa, maka tentu hasilnya akan berbeda. Itu namanya besaran non fisik. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa ada beberapa besaran yang dia bersifat mandiri yang disebut dengan besaran pokok. Dia merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. Nah, besaran pokok yang sudah kita kenal tadi ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu. Nah, misalnya adik kecil ini disuruh berlari, maka besaran yang bisa kita ukur adalah waktunya. Kalau kita kombinasikan berapa jarak yang ditempuh dan waktu berapa, itu nanti bisa menghasilkan kecepatan, tapi sebagai besaran turunan. Nah, selain itu ada kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuan yang digunakan untuk panjang adalah meter, lambangnya M kecil. Kemudian alat ukurnya adalah penggaris, jangka sorong, mikrometerskop. Adapun massa, alat ukurnya adalah neraca. Nah, sekali lagi biasanya di masyarakat terjadi salah konsep antara massa dengan berat. Jadi kalau berat itu satuannya adalah Newton. Dia harus dikalikan dulu dengan gravitasi bumi. Jadi kalau berat badan 50 kg itu salah. Yang benar adalah 50 dikali 10 hasilnya 500 Newton. Tapi kalau massa badan 50 kg itu benar. Oke. Kalau waktu, kita bisa memberi satuan yang lain selain sekon, yaitu jam, abad, windu. Tetapi di sini kita menggunakannya adalah SI. Jadi di sini adalah satuan-satuan SI atau sistem internasional. Untuk suhu, di negeri kita biasanya menggunakan Celsius. Tetapi di internasional, sistem internasional menggunakan satuan Kelvin. Alat ukurnya adalah termometer. Kemudian untuk kuat arus, alat ukurnya adalah ampermeter. Nah, ya satuannya adalah ampere. Untuk intensitas cahaya, satuannya adalah candela. Lambangnya adalah CD. Nah, untuk menggunakannya gampang sekali. Kita mendapatkan cahaya biasanya dari jendela. Nah, lambangnya CD. Untuk jumlah zat, satuannya adalah mol. Biasanya digunakan untuk mengukur partikel yang satuannya sangat kecil. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini adalah alat-alat ukur besaran yang tadi kita sebutkan di tabel. Ini adalah jangka sorong seperti ini. Kalau dilihat lebih besar lagi seperti ini wujudnya. Ini bisa dimaju mundurkan begitu. Ada skala utama dan skala nonius untuk mendapatkan dua angka di belakang koma. Ini adalah meteran yang biasa dipakai oleh tukang jahit. Ini yang biasa dipakai oleh tukang kayu. Yang ini adalah penggaris yang biasa digunakan oleh siswa atau guru. Jadi ini roll meter, ini ada meteran, ada penggaris. Pada dasarnya mereka ini sama karena satuannya adalah cm dengan skala milimeter sebagai skala terkecilnya. Jadi satu angka di belakang koma, misalnya 3,1 cm. Nah, untuk ini adalah alat ukur waktu.
ada jam, ada stopwatch. Kalau jam skala terkecil hanya detik, tapi kalau stopwatch lebih detail lagi. Nah, untuk ini adalah ampere meter untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, di sini masih ada alat ukur yang belum dituliskan, misalnya untuk massa gitu ya, untuk suhu gitu. Nah, kita akan bahasnya lebih lanjut. Sekarang kita akan beralih ke besaran. Seperti yang sudah kita bahas tadi, besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Jadi ada proses penghitungan di sana, bukan sekedar pengukuran saja. Nah, misalnya untuk tabung ini bisa dihitung volumenya. Luas alas dikalikan tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran, pi r kuadrat dikali tinggi. Nah, pada dasarnya R itu pun jari-jari, tinggi pun R itu pun panjang, tinggi pun panjang. Jadi satuannya di sini adalah meter kubik. Jadi dari sini kita ketahui bahwa untuk mencari volume tabung itu diturunkan dari besaran panjang dikalikan. Begitu juga untuk luas. Ini untuk 2 dimensi diturunkan dari besaran panjang juga dengan mengalikan sisi 1 dan sisi 2 ini. Kalau di matematik kita sebutnya panjang kali lebar. Tapi kalau di fisika ini sama saja, ini panjang, ini pun panjang, besaran panjang dan panjang, tapi dengan sisi yang berbeda. Adapun untuk gambar mobil yang sedang melaju ini, kita lihat satuannya adalah meter per sekon atau kilometer per jam. Maka dia diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mengenal besaran turunan, yaitu luas, volume, dan kecepatan. Nah, masih ada besaran turunan yang lain, misalnya gaya, energi potensial, dan ini seterusnya. Ada energi kinetik, ada energi mekanik, ada usaha, ada daya, ada momentum, ada impuls, dan masih banyak lagi. Jadi pada dasarnya perhitungan itu yang di pelajaran fisika itu adalah besaran turunan yang dicari. Nah, ini belum dilengkapi, nanti kalian bisa melengkapinya sendiri. Ini saya beri contoh, misalnya satuan untuk gaya adalah Newton, N besar. Newton itu adalah singkatan dari kilogram meter per sekon kuadrat. Kilogram ini merupakan besaran pokok massa, meter besaran pokok panjang, dan sekon adalah besaran pokok waktu. Jadi untuk gaya diturunkan dari dari massa, panjang, dan waktu. Begitu juga energi potensial dari besaran massa, panjang, dan waktu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang satuan. Nah, di sini judulnya adalah tentang satuan tidak baku. Pada zaman dahulu, untuk transaksi itu biasanya menggunakan alat ukur dengan satuan yang belum baku. Misalnya, untuk membeli beras menggunakan alat ukurnya adalah batok kelapa. Untuk membeli kain atau mengukur panjang sesuatu, panjang kayu misalnya, menggunakan jengkal. Nah, kalau dari sini ke sini namanya hasta. Nah, antara batok kayu satu dengan yang lain, batok kayu kelapa yang satu dengan yang lain, pasti akan ada perbedaan, sehingga dari toko satu ke yang lain pun berbeda. Nah, begitu juga dengan jengkal seseorang berbeda, sehingga otomatis terjadi perbedaan. Kalau hasil ini digunakan, maka berpeluang terjadi perselisihan. Misalnya untuk mengukur panjang benda, ketika menggunakan satuan tidak baku, maka bentuk nilainya tidak tetap, karena antara jengkal anak kecil dan orang dewasa itu berbeda. Sekali lagi, ini akan menimbulkan perselisihan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang satuan yang baku. Kalau tadi satuan tidak baku yang digunakan, maka ini kita sudah diperkenalkan dengan satuan yang baku. Kalian sudah belajar ini di matematik.
kita mengetahui bahwa satuan yang bisa digunakan adalah kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Setiap tangga dibagi 10. Oke. Misalnya kita beri contoh. Misalnya 2 kilogram. 2 kilogram itu berapa gram? Nah, kita lihat di sini dari kilogram ke gram itu turun 1, berarti dikali 10, 2 dikali 10 lagi, 3 dikali 10 lagi. Artinya dikalikan 10 sebanyak 3 kali. Berarti 2 dikali 10 hasilnya 20. Dikali 10 lagi hasilnya 200. Dikali 10 lagi hasilnya 2000. Nah, 2000 gram. Kalau kita singkat, bisa dengan dituliskan 2 kali 10 pangkat 3 gram. Nah, untuk kali di fisika cukup dengan membuat titik, artinya ini adalah kali. Jadi untuk turun dikali ya, kalau naik dibagi. Sekarang kita balik. Berarti kalau naik nanti akan terjadi pergeseran angka. Misalnya 200 gram berapa kilogram? Nah, ini kita lihat. Dari gram ke kilogram dia naik 3. Artinya akan dibagi 10 sebanyak 3 kali. Pertama, dibagi 10 hilang 1. Bagi 10 yang kedua, hilang 1 lagi nolnya. Kemudian dibagi 10 yang ketiga, berarti 2/10 begini. Nah, ini ada satu angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 2/10 atau 0,2 kilogram. Oke, saya ulangi tadi, ketika dari gram ke kilogram itu naik 3 kali, artinya dibagi 10, bagi 10 lagi, bagi 10 lagi, dibagi 10, nolnya hilang 1, bagi 10 lagi, nolnya hilang 1 lagi, bagi 10 lagi, berarti 2/10. Nah, 2/10 ini nolnya ada 1, artinya ada satu angka di belakang koma, yaitu 0,2. Adalah satuan untuk besaran panjang, mirip dengan yang tadi, tapi gramnya diganti dengan meter karena ini adalah besaran panjang. Sama. Apakah di antara kalian ada yang masih kesulitan? Nah, kalau masih kesulitan, kalian bisa membuatnya dengan singkatan berikut. Kak Hendra turun dam bawa meteran demi cinta mami. Nah, K itu mewakili Kak Hendra turun dam bawa meteran demi cinta mami. K ini mewakili KM, kemudian Hendra mewakili HM, dam mewakili dam, meteran mewakili M, demi mewakili DM, cinta mewakili CN, mami mewakili MM. Jadi untuk memudahkan mengingat sehingga tidak bertukar-tukar, sehingga ketika nanti kalian mencari nilainya menghasilkan nilai yang tepat. Nah, sekarang saya beri contoh. Sama seperti halnya tadi, ketika turun dikali 10, ketika naik dibagi 10. Misalnya sekarang 2,5 meter itu berapa milimeter? Berapa milimeter? Sekarang kita lihat. Dari meter ke milimeter. Lompat 1, 2, 3. Artinya dikali 10, dikali 10 lagi, dikali 10 lagi. Kita coba. Ketika 2,5 dikali 10, maka ini akan bergeser ke sini. Jadi 25. Oke. Kemudian dikali 10 lagi. Di sini ditempati 0. Kemudian dikali 10 lagi.
di sini ditempati 0 lagi. Nah, jadi komanya akan bergerak 3 kali. Tadi mula-mula di sini bergerak 1, 2, 3 karena dikali 10 sebanyak 3 kali. Nah, sekarang komanya di sini 2500,0 atau sama aja dengan 2500 milimeter. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik ya. Sekarang kita coba untuk yang dibagi. Misalnya 300 cm. Nah, 300 cm itu berapa DAM? Berapa DAM? Dari cm ke DAM. Kita lihat lompatannya 1, 2, 3. 3 juga. Berarti kita bagi 10, hilang 1. Kita bagi 10 lagi, hilang lagi. Kita bagi 10 lagi, 3/10. Nah, kalau sesuatu itu dibagi dengan angka 10, 100, 1000 yang depannya 1 itu sangat gampang. Jadi kita tinggal melihat ada berapa jumlah nolnya. Nah, itulah dia, berarti ada angka sejumlah 0 itu di belakang koma. Jadi untuk 3/10 artinya ada satu angka di belakang koma. Karena di belakang pokoknya 3, maka ya begini. Nah, 0,3. Saya kasih contoh lain, misalnya 3/100. Misalnya ini ya. Kalau 3/100 ini kan ada 2 angka di belakang koma. Berarti 3-nya kita tulis dulu. Nah, ada 2 angka di belakang koma. 1, 2. Berarti komanya di sini. Nah, ini yang kosong ini kita letakkan 0. Jadi 3/100 sama dengan 0,03. Ini hanya contoh saja yang ini ya. Nah, seperti tadi yang itu. Sekarang kita lihat perbandingannya. Nah, di sini ada kesetaraan. Antara KM, KG, HM, HG. Jadi hanya berbeda dengan M dengan G saja. Setiap naik tangga dibagi 10, setiap turun dikali 10 seperti tadi. Jadi kalian cukup mengingat salah satu saja, nanti tinggal menggantinya dengan G atau M. Nah, kalau yang pada perhitungan sebelumnya kita mengingatnya dengan Kak Hendra, turun dam, bawa meteran, demi cinta mami. Jadi cukup dihafalkan yang besaran satuan panjang, kemudian kita tinggal menggantinya M dengan G. Nah, sekarang waktunya untuk latihan soal. Kalian bisa mengerjakan di link berikut. Silakan diklik link ini dan dikerjakan. Jika sudah, waktu yang ditunggu-tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Dari pelajaran besaran dan satuan ini mengajarkan kita kepada keadilan, mengajarkan kita kepada keobjektifan. Tidak selamanya angka 1 itu kecil, karena ketika 1 dibanding dengan 1000 tanpa satuan yang jelas, maka itu belum tentu kita bisa menyimpulkan 1 itu lebih kecil daripada 1000. Misalnya 1 kilometer dibandingkan dengan 1000 meter, itu artinya sama kan? Ketika kita melihatnya angka 1 dan 1000-nya saja, kita menganggap itu sama. Jadi intinya kita belajar keadilan dan keobjektifan di sini. Kita tidak melihat hal itu secara setengah-setengah. Baik, selamat belajar sekali lagi anakku. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan
belajar tentang pengukuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.